maksudkan sebagai reaksi alergi ya, atau hipersensitivitas ya, itu mencakup 6-10% ya. Tapi kalau yang betul-betul memang ada dasar alerginya, terutama terlibat IgA-nya, itu lebih rendah lagi, mungkin sekitar 2-4% ya. Tapi memang sebagian besar itu non imunologik ya, tidak ada dasar imunologinya ya. Jadi di luar dari mekanisme imunologik ya. Nah, itu yang kita kenal sebagai efek samping ya. Nah, jadi efek samping itu sesuatu yang sudah diinformasikan dari produk obat tersebut ya. Makanya kita harus baca isi dari obat itu ya, detail tentang profil atau keadaan detail informasi tentang obat itu ya. Contoh misalnya pemberian ACE inhibitor ya, captopril, itu jelas-jelas di situ disebutkan efek sampingnya adalah timbulnya batuk kering ya. Nah, kalau kita tidak membaca informasi obat, itu pasien akan datang lagi dengan batuk kering yang berat ya, tidak bisa tidur. Nah, kemudian kita jadi bingung, akhirnya kita menambahkan obat batuk ya, obat tambah obat batuk ini, tambah obat batuk, dia balik lagi ya, masih juga batuk. Padahal masalahnya efek samping obat ya, terapinya sederhana, stop obat ya. Nah, itu makanya harus betul-betul setiap obat kita harus paham tentang detail dari obat tersebut ya. Harus kita baca farmakologi ya, kemudian informasi dari obat tersebut ya. Kemudian yang lain lagi yang termasuk non imunologi adalah intolerance ya. Nah, memang ada secara genetik kita berbeda-beda ya. Ada yang kita tidak toleran terhadap obat tertentu ya, seperti golongan sulfa, golongan macam-macam ya. Kemudian toksisitas obat ya, ya mungkin karena kelebihan dosis ya akan timbul toksik ya. Kemudian ada yang disebut dengan idiosinkrasi ya, yang tidak bisa diketahui dasarnya ya pada orang tertentu. Ya. Nah, kemudian apa pentingnya alergi obat ya? Ternyata alergi obat ini berdampak terhadap morbiditas maupun mortalitas ya. Tidak jarang kita dapatkan timbul kematian ya. Misalnya pada suatu reaksi berat yang kita tidak siap ya, timbul anafilaktik, kita tidak melakukan penanganan yang tepat ya, jadi bisa menimbulkan kematian. Tapi sebagian besar akan menyebabkan timbul morbiditas yang tidak diharapkan ya. Kemudian akan timbul hospitalisasi yang berlangsung lama ya, biaya yang besar, kemudian menimbulkan masalah kesehatan masyarakat. Nah, untuk kita sebagai klinikus ya, kita sangat penting untuk memahami di dalam praktek klinik ya dari suatu reaksi obat ya. Jadi alergi obat ini merupakan bagian dari adverse drug reaction ya, dari dengan gejala yang masuk di dalam adverse drug reaction. Jadi hypersensitivity itu ya bagian dari adverse drug reaction yang mencakup 5-10% ya. Kemudian yang betul-betul memang dasarnya di imunologi, IgA mediated ya cuman seperti yang saya bilang tadi ya, sekitar 2-10% yang memang betul-betul ada dasar IgA-nya yang terlibat. Ini yang betul-betul dimediasi oleh imunoglobulin ya. Kemudian reaksi obat ya merupakan suatu bagian dari adverse drug reaction yang telah dikenal atau yang diduga dimediasi oleh mekanisme imunologi ya. Jadi seperti yang saya uraikan tadi, mencakup 6-10% dari semua adverse drug reaction atau reaksi obat atau reaksi simpang obat, ada istilahnya lainnya. Jadi reaksi obat atau alergi terhadap obat atau hypersensitivity ya, ini sesuatu problem yang banyak dan tidak jarang menimbulkan masalah yang rumit ya. Kemudian akan menggambarkan atau menimbulkan gambaran klinis yang heterogen ya, tidak ada yang sama persis ya.
Jadi kadang-kadang reaksi obat yang sama pada orang itu bisa berbeda-beda ya. Ada yang muncul ruam merah ya. Ada yang langsung pingsan tidak sadar ya, shock anafilaktik ya. Itu sangat beragam ya, atau sangat heterogen ya. Terutama memang yang paling banyak itu melibatkan kulit ya, bisa anafilaktik, bisa blood dyscrasia, bisa demam ya, bisa juga keluhan-keluhan paru ya, kemudian ginjal dan berbagai bentuk penyakit-penyakit autoimun ya yang didasari oleh suatu dasar atau dicetuskan oleh suatu obat ya. Kemudian drug reaksi alergi obat juga dikenal sebagai penyakit dengan istilah grid imitator ya, artinya mirip sekali dengan gejala-gejala penyakit yang lain ya. Kalau penyakit lain yang sering kita kenal sebagai grid imitator itu seperti misalnya TBC ya. Jadi kalau sudah bingung kita pikirkan kemungkinan itu sebagai itu ya. Kemudian satu mekanismenya itu masih belum begitu jelas ya, walaupun sebagian sudah bisa dijelaskan ya, tapi sebagian besar juga belum diketahui. Kemudian ini klasifikasi dari reaksi obat ya. Jadi ada yang dikenal sebagai reaksi tipe A dan ada yang dikenal sebagai reaksi tipe B ya. Yang disebut dengan tipe A ini adalah dose dependent ya. Kemudian bisa diprediksi ya. Ini yang lebih sering ya. Ini yang seperti yang saya ceritakan di awal ini biasanya tidak ada dasar imunologinya ya, tidak ada dasar alerginya ya. Tapi lebih karena overdosis, kemudian karena efek samping, kemudian adanya interaksi obat ya. Ini tidak jarang kalau kita menggunakan lebih dari 2 macam obat ya. Jadi kalau kita menggunakan lebih dari 2 macam obat, itu interaksi obat itu sudah jadi 4 atau lebih ya. Jadi ada istilahnya deret ukur, deret hitung istilahnya. Kalau 3 kita pakai obat, berarti interaksinya itu 2/3 ya. Kalau 4 berarti 2/4. Begitulah interaksi yang terjadi pada penggunaan obat yang lebih dari 2 atau banyak ya. Kemudian yang tipe B ini yang kita masukkan sebagai reaksi alergi obat ya. Jadi dia tidak tergantung pada dosis ya, dose independent ya. Jadi walaupun dosis kecil tetap muncul gejalanya ya. Kemudian unpredictable, ini penting lagi ya. Jadi ini di luar dari perkiraan ya. Yang kita udah baca buku tentang ampicillin begini-begini, ini di luar kok tiba-tiba sudah diberikan ampicillin muncul sesak nafas, kemudian muncul tiduran, muncul sakit kepala. Nah, itu yang dimaksud dengan gejala yang tidak bisa kita prediksi ya. Makanya kalau betul alergi obat itu tidak bisa diprediksi ya. Jadi kita tidak bisa disalahkan ya. Kalau misalnya pasien menyalahkan dokter tidak bisa karena memang namanya unpredictable ya. Kalau sudah terjadi baru kita bisa mengatakan oh ini namanya reaksi alergi ini ya, itu. Dan kasusnya tidak banyak ya, seperti tadi ya, sekitar 6% ya, 2-6%. Nah ini termasuk ini intoleran ya, ada orang yang memang tidak tahan dengan obat itu, padahal pada orang lain aman-aman saja ya. Kemudian ada yang disebut dengan idiosinkrasi ya. Nah ini ada kelainan daripada farmakogenetik ya. Sekarang ilmu sudah berkembang sekali ya, ternyata ilmu farmakogenetik ini penting ya, karena kita nanti mengetahui ada orang-orang yang dia tidak tahan dengan suatu obat ya. Contohnya misalnya terhadap sulfa ya, cotrimoxazole ya. Ada orang-orang yang dia kalau dia minum cotri itu akan timbul gejala-gejala alergi, ruam-ruam dan sebagainya ya. Ini faktor genetik ya, berbeda-beda ya. Kemudian ada, ini disebut dengan drug alergi ya. Ini yang betul-betul memang ada dasar imunologinya. Jadi secara klasifikasi alergi obat itu dikelompokkan dalam kelompok reaksi yang ada dasar imunologinya, ada yang disebut dengan pseudoalergi ya.
Jadi menggunakan klasifikasi yang sering kita dengar ya, menggunakan Combe and Gel ya. Nah, jadi ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4 ya. Kita ini paling sering kalau ditanya kalau tipe 3 itu bagaimana reaksinya? Bingung ya. Kemudian tipe 2 ini apa ininya? Reaksinya seperti apa ya? Susah menghafalnya kecuali tipe 1 yang kita sering ingat ya. Ya ini yang melibatkan IgA atau hipersensitivitas tipe cepat ya. Nah, ini kita supaya gampangnya A-nya itu kita ingat ya. Tipe 1 itu A. Ya, kemudian yang tipe 2 itu ada anafilaktik sebagai khasnya ya, apa namanya? Penyakit yang muncul pada tipe 1 ini yang paling kita kenal ada anafilaktik ya. Nah, kita ingat ada kata A ya. Kalau tipe B itu reaksi yang melibatkan ini ya, apa namanya? Imunoglobulin ya. Imunoglobulin atau melibatkan antibodi ya. Bisa IgA, imunoglobulin G maupun imunoglobulin M ya. Ini apa namanya? Melibatkan imunoglobulin ya. Jadi kita ingat antibodi ya, berarti ada B-nya ya. Ini yang tipe 2 ya. Kemudian ada tipe 3 ya, ini yang melibatkan imun kompleks ya. Nah, ini ingatkan C, ada C ini kompleks. Jadi tipe 3 itu yang melibatkan imun kompleks ya. Nah, kemudian juga apa melibatkan antibodi ya. Kemudian juga melibatkan antigen ya. Nah, kemudian yang tipe 4 itu disebut dengan dilated hypersensitivity ya, yang reaksi yang lambat ya. Ini melibatkan sel T ya. Jadi D-nya itu yang kita ingat ada dilated hypersensitivity ya. Jadi itu apa namanya? Mengklasifikasikan reaksi obat ya. Ternyata klasifikasi Combe and Gel ini sekarang sudah dikembangkan lagi ya. Karena ternyata tipe 4 ini variasinya banyak sekali ya. Ada orang muncul apa namanya ruamnya itu dalam bentuk seperti reaksi tuberkulin ya. Nah, kemudian ada ruamnya berisi cairan yang berdarah dia ya. Nah, biasanya kalau itu melibatkan eosinofil ya. Kemudian ada ruam tipe 4 yang reaksinya itu menimbulkan terkelupasnya kulit ya. Nah, ini yang timbul makulopapular bullous ya, misalnya pada Stephen Johnson ya, nanti ada gambarnya. Kemudian ada juga ruam yang fisikalnya itu bukan fisikal ya, isinya itu berupa nanah dia ya. Ternyata karena melibatkan neutrofil di situ ya, muncul namanya AGEP ya. Acute generalized exanthem with pustulosis ya, ada pus kecil dia ya. Jadi makanya manifestasi tipe 4 itu karena banyaknya varian yang dimuncul, jadi sekarang sudah dibagi ke mekanismenya itu ada tipe 4A, ada 4B, ada 4C sampai 4D ya. Dasarnya seperti itu ya. Ternyata karena memang sel efektornya berbeda-beda ya. Kalau tipe 4A itu melibatkan makrofag, kalau tipe 4B melibatkan eosinofil, kemudian tipe 4C itu melibatkan sel T ya. Sel T, pertama sel T sitotoksik ya pada Stephen Johnson ya. Maka tidak jarang memang mekanisme dasarnya adalah terjadinya terkelupasnya kulit ya sampai menyeluruh ya. Nanti ada gambar yang dikenal sebagai TEN ya. Kemudian ada yang berisi nanah yang melibatkan neutrofil. Kita tahu ya nanah itu merupakan end product ya, produk dari sel neutrofil yang mati ya. Jadi kalau misalnya kita luka yang tidak bersih biasanya akan diikuti oleh penyembuhan yang terbentuk nanah ya, yaitu neutrofil ya. Kemudian ya kalau orang batuk ya, batuk berdahak, perokok yang sudah lama ya akan timbul batuk berdahak, kemudian warnanya kuning kehijau-hijauan ya juga itu melibatkan neutrofil ya. Neutrofil mati di dalam paru-parunya itu
banyak serbukan sel neutrofil sehingga dahaknya menjadi warna kuning, coklat ya. Nah, itu jadi kita kalau ada pasien merokok lama dengan batuk sesak, kita harus ingatkan bahwa paru-parunya itu sudah dalam proses pembusukan ya, sudah busuk ya, supaya dia cepat berhenti merokok ya. Kalau kita tidak bilang itu, orang kadang-kadang tidak berhenti, dia anggap sederhana ya. Padahal paru-parunya sudah terjadi proses kerusakan yang melibatkan neutrofil ya. Nah, itu sebagai tambahannya ya. Nah, jadi pengklasifikasian Cook-Engel ini sudah demikian kompleks ya. Karena di lapangan jadi orang meneliti ternyata memang berkembang terus ya. Mungkin nanti ada gangguan-gangguan lain yang lebih spesifik, mungkin akan timbul lagi pengelompokan yang lain lagi ya berdasarkan suatu mekanismenya ya. Nah, jadi klasifikasi manifestasi dari reaksi adversi itu terhadap obat itu macam-macam. Ada yang bersifat reaksi secara umum yang melibatkan sel mast ya, bisa timbul sistemik anafilaktik atau reaksi anafilaktoid ya. Nah, jadi istilah anafilaktoid ini sebenarnya tidak berbeda ya. Sekarang tidak ada lagi dipakai istilah anafilaktoid ya, karena memang akhir dari ceritanya sama saja ya. Yang namanya kan shock anafilaktik ya bisa berakibat kematian ya, walaupun dasarnya tidak ada imunologinya ya, tidak melibatkan imunoglobulin E ya. Anafilaktoid dengan anafilaksis bedanya yaitu ya, kalau anafilaksis biasanya melibatkan IgE ya. Kalau ini biasanya tidak ya. Tapi ya bisa efeknya itu tidak berbeda ya. Makanya sekarang tidak dipakai lagi ya. Kemudian ada juga yang menyebabkan timbulnya urtikaria secara menyeluruh, generalized, dan angioedem ya. Angioedem ini mekanisme alergi ya, yang melibatkan jaringan-jaringan longgar ya, seperti mukosa ya, bibir, kemudian mata ya, kemudian ya juga bisa melibatkan mukosa di saluran pernapasan ya. Nah, istilahnya sekarang juga dikenal sebagai lokal anafilaktik ya, angioedem itu ya. Karena bahayanya itu kalau dia melibatkan laring ya, itu akan terjadi sumbatan pada laring dan menyebabkan timbulnya ini ya, gangguan nafas ya. Jadi sumbatan jalan nafas ya, meninggal pasiennya. Tidak berbeda dengan shock anafilaktik ya. Maka istilahnya itu dikenal ditambahkan sebagai lokal anafilaktik ya. Jadi hati-hati kalau pasien alergi obat dengan angioedem itu sebaiknya diobservasi ya, minimal ya 1 hari lah di rumah sakit untuk kita lihat apakah ada keterlibatan di daerah laring ya. Nah, itu jangan langsung dipulangkan ya, karena nanti mana tuh di jalan dia tiba-tiba terjadi udem laring, meninggal pastinya ya. Kemudian juga dikenal sebagai serum sickness, drug fever, drug induced vasculitis. Ini juga sekarang ini banyak juga kasus-kasus yang melibatkan obat-obat ya, timbul vaskulitis yang dicetuskan oleh obat-obatan ya. Ini juga lupus ya, drug related lupus ya. Jadi lupus yang dicetuskan oleh adanya penggunaan obat-obat tertentu ya. Kemudian Stephen Johnson ya, anticonvulsant drug hypersensitivity syndrome ya. Kemudian yang reaksi imunologis ya sudah kita jelaskan tadi ya, yang melibatkan tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4 dengan sub-subnya lagi ya. Nah, kemudian ada juga reaksi obat yang pada organ ya, pada kulit ya, timbul pruritus, makulopapular, morbilliformis, morbilliform, erythemic rash ya, urtikaria, angioedem dan sebagainya ya. Kemudian juga melibatkan darah ya, yang dikenal sebagai drug induced hemolytic anemia. Ini juga sering juga kita dapatkan di lapangan ya, atau karena penggunaan obat-obatan ya, trombostopeni ya, misalnya pada obat yang sering itu seperti pengencer darah itu yang heparin ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan trombostopeni yang diinjus oleh heparin ya. Kemudian ada gangguan di liver ya, ada juga yang dikenal sebagai drug induced hepatitis ya. Nah,
bukan disebabkan hepatitis yang tidak disebabkan oleh virus ya, tapi oleh obat-obatan ya. Kemudian pada paru-paru ya, kemudian pada ginjal ya. Kemudian ada juga kelompok pseudoalergi ya. Nah, yang paling dikenal ini pada media kontras ya. Jadi media kontras itu bisa timbul reaksi yang tidak melibatkan imunologi ya. Ada suntikan media kontras dalam kondisi tertentu ya. Terutama orang-orang yang kondisi dehidrasi itu bisa muncul tiba-tiba anafilaktik ya. Hati-hati ya. Jadi harus pastikan dulu pasiennya cukup rehidrasi baru dilakukan pemberian radio kontras ya. Nah, kemudian ini ya beberapa hipersensitivitas obat yang melibatkan kulit ya. Nah, di sini yang paling sering muncul adalah timbulnya urtikaria amioidem ya, merupakan edem non titik yang terjadi secara tersendiri atau bersamaan ya. Bisa terjadi pada tubuh manapun ya, namun paling sering itu melibatkan kepala, leher, bibir, mulut dan sebagainya ya. Nah, ini yang paling jelas ya, amioidem dan hyphace ya. Jadi timbul bengkak pada mata ya. Nah, kemudian ini yang khas lagi ya, amioidem yang melibatkan obat ACE inhibitor ya pada orang-orang yang peka ya. Jadi pada orang-orang yang berkulit hitam ini ada kecenderungan dia ada kepekaan terhadap obat-obat ACE inhibitor ya. Nah, jadi kalau bengkaknya itu di daerah laring ya bisa dipastikan pasien tidak bisa bernafas ya dan sangat mengancam jiwa ya. Jadi makanya amioidem sekarang dikenal dengan istilah lokal anafilaktik ya. Nah, kemudian yang sering juga kita hadapi ada pasien-pasien Stevens-Johnson syndrome ya. Biasanya pasien itu ada riwayat demam sebelumnya ya. Jadi ada kemudian setelah penggunaan obat 4 sampai 30 hari ya. Jadi ciri khasnya Stevens-Johnson dia ada dasar sensitisasi sebelumnya ya. Kemudian ada erosi mukosa, kemudian lesi target, ada nekrosis epidermal dengan pengelupasan kulit. Nah, ini yang khas sekali ya. Kemudian 5 menit lagi ya, Dok. Oh ya, terima kasih Dr. Mahyani ya. Nah, kemudian pada mukosa ya, kemudian melibatkan komplikasi paru, gastrointestinal, ginjal ya, sehingga bersifat sistemik ya, yang bisa mengancam jiwa ya. Nah, ini membedakan antara gejala alergi dengan non alergi ya. Kita perhatikan pada gejala alergi itu khasnya itu ada pembengkakan ya dari kelopak mata ya, kemudian mata merah. Nah, beda dengan konjungtivitis ya, tidak ada pembengkakan ya. Jadi lebih berbeda dia. Bengkaknya itu lebih luas pada yang didasari oleh alergi ya. Nah, kemudian ini ciri-ciri dari vesicobulus pada Stevens-Johnson ya. Jadi berisi bula ya, bisa besar ya, bisa kecil ya. Nah, ini nanti kalau pecah dia persis seperti luka bakar ya. Nah, ini ciri khas lagi bahwa reaksi obat itu biasanya melibatkan kulit ya, kemudian juga telapak tangan, kulit di bagian palmar ya, juga terjadi kemerahan ya. Nah, ini yang pasien kita yang dulu pernah kita rawat dengan Stevens-Johnson, sebenarnya ini sudah keadaan membaik ini ya. Tiba-tiba pasiennya batuk 2 hari ya. Kita cek COVID ternyata positif. Akhirnya pasiennya dikirim ke Pineri, kemudian di sana dalam perawatan meninggal ya. Ini kondisi yang paling berat pada saat kita hadapi pasien ini ya. Dia terkelupas seluruh badannya ya. Ini sudah masuk 10 dia, lebih dari 30%. Ini bukan 30%, sudah hampir 90% ya. Tidak ada kulit yang utuh pada saat itu. Tapi dalam perawatan ya membaik dia ya. Nah, ini sudah dirawat sekian hari ini. Cuman ya dalam keadaan terkena COVID ya meninggal ya. Nah, ini ternyata pasien itu menggunakan banyak sekali obat-obatan ya. Kita lihat ini ya. Salah satu adalah carbamazepine ya. Ini hampir 2 bulan dia mengkonsumsi obat ini ya, karena memang pasien ini ada riwayat alergi sebelumnya. Yang mau saya utarakan di sini adalah penggunaan obat dalam bentuk campuran ya,
ini berisiko untuk timbulnya interaksi ya. Kita tidak tahu apakah ini karbamazepin sendiri yang menyebabkan itu atau karena mekanisme apa istilahnya interaksi antar obat ini ya. Jadi hati-hati. Sekarang sangat tidak disarankan lagi kalau kita menggunakan obat campur ya. Kemudian ya berikutnya adalah ada istilahnya drug rash with eosinophilia dan systemic symptom atau DRESS ya. Ciri khasnya ini adalah suatu idiosinkrasi ya yang berat yang menimbulkan gejala klinis ya berupa ruam-ruam ya. Kemudian manifestasinya biasanya disertai dengan demam, ada rash, ada limfodenopati. Kemudian ya ini ya, ada peningkatan eosinofil darah ya. Kemudian bisa bersifat sistemik ya, dari yang ringan sampai dengan berat ya. Cirinya biasanya suhunya tinggi, kemudian ada kulit kemerahan, ada pembesaran kelenjar lim ya. Kemudian kalau kita cek labnya itu biasanya kita jumpai eosinofilnya tinggi, kemudian IgE-nya juga tinggi ya, kadang-kadang bisa didapatkan anatase yang positif ya. Nah, ini jadi gambarannya seperti apa, kulitnya merah. Jadi memerah seperti apa ya, terkena panas matahari ya. Jadi kulit kering, merah ya. Nah, kemudian selanjutnya ada yang kita kenal sebagai acute generalized exanthematus pustulosis ya. Nah, jadi ini suatu manifestasi reaksi obat yang disertai dengan pustulosis yang menyebar ke seluruh badannya ya. Nah, ini termasuk di dalam klasifikasi Combs-Engel 4D ya, yang melibatkan neutrofil ya. Nah, ini ya, jadi gambarannya terbentuk nanah-nanah pustulosis yang menyeluruh dia ya. Bisa seperti ini ya, bisa kecil, bisa membesar dia ya. Nah, kemudian ini lagi gambarannya ya. Nah, ini. Jadi untuk mendiagnosis AGEP ini kita bisa menggunakan skor AGEP ya, ini bisa dilihat. Nah, kemudian yang penting lagi adalah mendiagnosis ya. Yang paling penting dalam anamnesis reaksi obat adalah riwayat penyakit ya. Kemudian riwayat penggunaan obat ya. Kemudian catat semua obat yang dipakai ya. Kemudian riwayat penggunaan obat sebelumnya ya. Kemudian lamanya timbul gejala ya. Kemudian cara dan lamanya pemakaian obat ya. Nah, jadi diagnosis sangat mungkin bila gejala hilang kalau obat tersebut di stop ya. Nah, itu kemungkinan itu terlibat sebagai reaksi obat ya. Jadi pemeriksaan penunjang ya tes kulit, kemudian uji tusuk atau skin prick test ya. Kemudian tes epidermal ya. Kemudian tes tempel ya untuk melihat reaksi hipersensitivitas tipe 4 ya. Kemudian laboratorium ya bisa dilakukan RAS ya, radio absorben apa namanya. Ini sebenarnya konsepnya sama dengan ini ya, menggantikan tes skin prick test ya, tapi tidak kita lakukan langsung pada pasien ya. Mungkin karena suatu kontraindikasi kita bisa mengambil darah kemudian dilakukan pemeriksaan apa namanya IgE alergi ya, antigen ya. Nah, jadi menentukan adanya IgE spesifik terhadap antigen ya. Kemudian COM test ya. Kemudian pemeriksaan hemaglutinasi, komplement, antibodi, IgG dan IgM terhadap obat ya. Nah, pengobatannya hentikan obat yang dicurigai, itu konsep dasar, prinsip dasarnya ya. Jika perlu berikan obat yang betul-betul diperlukan. Paling kecil kemungkinan alergi itu yang kita pilih ya. Kemudian cari rumus imunokimianya yang berbeda dengan obat sebelumnya ya. Kemudian kalau timbul gejala ya gejala ringan biasanya ya hilang sendiri dia ya. Kalau berat apalagi melibatkan organ ya baru kita rawat ya. Kemudian bisa diberikan antihistamin, kemudian bisa digunakan kortikosteroid dengan dosis besar ini ya sudah 60 sampai 100 mg ya. Kemudian diturunkan secara bertahap ya. Nah, terutama kalau terjadi adanya vaskulitis, penyakit serum, kelainan darah, hati, nefritis, interstisial dan sebagainya. Ya. Pencegahan yang paling penting ya. Konsepnya adalah memberikan obat hanya atas indikasi, betul-betul atas indikasi ya. Kemudian
Jika alergi obat, beri obat lain yang secara imunokimianya berbeda ya. Kemudian perhatikan reaksi silang obat ya. Misalnya kalau alergi penisilin, kita jangan memberikan kelompok cefalosporin ya. Kalau dia alergi gentamicin, jangan diberikan kanamicin dan sebagainya ya. Jadi riwayat alergi obat diperlukan kalau ada riwayat ya, kita perlu tes kulit atau laboratorium ya. Bila tidak ada hasilnya negatif, boleh diberikan ya. Tapi kalau misalnya hasil positif, ya, pemberiannya kalau memang betul-betul diperlukan, kita lakukan secara desensitisasi ya. Bila tes tidak bermakna, itu boleh diberikan obat secara provokasi ya, tapi dengan monitor yang ketat ya. Bila reaksinya positif, dilakukan prosedur desensitisasi. Nah, ini saya kira flowchart yang mungkin bisa dipakai di lapangan nanti ya, untuk mengkelompokkan atau mendiagnosis suatu reaksi obat ya. Saya kira demikian. Mohon maaf kalau lebih dari waktu yang diberikan. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Pemam Faluti. Tadi sudah kita dengarkan ya bersama bagaimana alergi obat itu bisa terjadi. Jadi pada siang ini, terutama untuk ada di PPDS ya, yang terjun langsung ya pada kondisi-kondisi pasien yang dirawat inap maupun rawat jalan. Sebelumnya terima kasih Prof. Kurnia sudah bergabung bersama kami pada siang ini. Sama-sama Dr. Wani, Dr. Mafaluti. Senang sekali Prof. Memang luar biasa Prof kita nih. Siap dan tetap semangat di lagi ada waktu, lagi ada waktu aja. Jadi kita sudah dengar ya bersama bagaimana reaksi alergi obat ini bisa muncul. Nah, mungkin terutama pada PPDS nih, banyak nih pertanyaan yang mau disampaikan. Hari ini kita kuliah pakar, jadi kita kasih kesempatan seluas-luasnya untuk bertanya. Narasumber kita sudah siap. Mungkin dari PPDS dulu lah. Siapa yang ingin bertanya kepada Dr. Teguh Mafaluti dengan topik alergi obat? Ayo silakan. Mohon izin Dokter Riza, Dokter. Ya, silakan. Silakan Riza. Terima kasih banyak kesempatannya Dokter. Jadi materi hari ini Dok sangat penting sekali bagi kami Dok. Yang ingin Riza tanyakan ada 2 pertanyaan Dokter. Yang pertama, bila kita sudah mengetahui, contohnya seseorang atau pasien dengan alergi obat Dok. Contohnya, misalnya seseorang ini alergi dengan cefalosporin, ceftriaxone Dok. Sehingga bagaimana langkah kita dalam memilih antibiotik selanjutnya Dok? Apakah ada panduannya Dok? Bagaimana kita memilih antibiotik setelah seseorang ini dinyatakan alergi terhadap suatu antibiotik? Itu yang pertama Dokter. Izin pertanyaan yang kedua Dok. Jadi terkait dengan juga isu COVID selama ini Dokter, seperti yang Riza pernah tanyakan di kuliah RA kemarin Dok, bagaimana tentang kebaruan masalah vaksin pada pasien-pasien yang dengan riwayat alergi Dok? Apakah sudah bisa diberikan vaksin? Mohon penjelasannya Dokter. Terima kasih banyak Dokter. Silakan Dr. Mam, mungkin jelas ya pertanyaannya. Oke, terima kasih Dr. Riza yang sudah mengajukan pertanyaan. Saya kira kalau misalnya kita mendapatkan suatu atau pasien dengan reaksi alergi terhadap ceftriaxone, ya, kita tentunya secara teoritis tadi harus memilih obat-obat yang struktur kimia itu berbeda. Ya. Mungkin kalau dia golongan cefalosporin, kita cari golongan yang lain. Ya. Bisa mungkin golongan ya, biasanya kita kalau misalnya cefalosporinnya alergi, kita pakai golongan levofloxacin misalnya ya. Nah, tapi konsep dasarnya yang berbeda secara struktur kimia ya. Jadi biasanya ceftriaxone itu kan bagian dari cefalosporin ya. Jadi ada struktur kimianya yang sama ya. Jadi kita bisa memilih obat yang secara struktur kimianya berbeda ya. Misalnya golongan
levofloxacin ya, atau golongan-golongan azitromisin misalnya, kan itu secara struktur kimia itu berbeda ya. Tentunya kita dalam memilih obat harus melihat juga sebenarnya kepekaan ya, kepekaan kuman ya. Makanya dasar kita memilih antibiotik ya, kita harus betul-betul melakukan pemeriksaan kultur dan sensitivity test ya. Mungkin kalau tidak salah Sabtu atau Minggu ya, Prof. Kurnia nanti akan memberikan topik terkait dengan penggunaan antibiotik kalau saya tidak salah ya. Ada simposium Sabtu atau Minggu ya, mungkin kita ini harus ikuti ya, menyangkut dengan obat ya. Nah itu mungkin yang bisa saya jawab di pertanyaan pertama. Yang kemudian terkait dengan COVID ya. Nah ini banyak sekali ya pasien-pasien yang mau disuntik COVID, dia dengan riwayat alergi ya, itu banyak sekali yang mengharapkan kita memberi semacam keterangan dokter supaya tidak divaksin ya. Jadi saya punya pengalaman ya, ada pasien dokter, kebetulan dokter ya, dia memang ada reaksi alergi terhadap makanan, kemudian alergi terhadap obat mungkin ya, dulu pernah divaksin hepatitis B ya, bengkak tangannya ya, sehingga tidak bisa digerakkan ya. Waktu itu karena memang pasiennya punya dasar alergi ya saya sarankan ya ditunda ya. Ternyata di lapangan keluarga pimpinannya itu mengharuskan dia lakukan vaksinasi ya. Sesudah dilakukan vaksinasi ternyata tidak ada reaksi apa-apa ya. Jadi memang pada kondisi alergi sebenarnya kita harus lihat juga ya, harus kita cek betul ya betul-betul memang kondisi alerginya itu mengancam jiwa ya. Ada enggak riwayat anafilaktik sebelumnya ya. Kalau memang tidak ada, saya kira ya kita harus menjelaskan plus minusnya juga ya. Ya namanya reaksi alergi kan unpredictable ya. Jadi reaksi vaksinasi juga begitu, komponennya kan ada juga mengandung antigen ya. Ada mengandung bahan pengawet di dalamnya yang bersifat alergi. Jadi kita nggak bisa mengatakan ini akan timbul reaksi, susah kita mengatakan ya, karena namanya unpredictable ya. Tapi lihat kepentingannya. Kalau dia bekerja di rumah sakit, mungkin keperluan vaksin itu lebih penting ya. Nah, kita harus memberitahukan ya, kalau dilakukan ya di tempat-tempat yang ada kondisi bisa ditangani kalau timbul reaksi-reaksi yang berat ya. Mungkin itu cara kita menjelaskan ya. Karena kalau kenyataan di lapangan kadang-kadang yang kita pikirkan berbahaya waktu dilakukan tidak apa-apa ya. Karena memang banyak reaksi imunisasi COVID ini reaksinya lebih banyak ke kecemasan saya kira ya. Banyak orang habis itu mual, sakit kepala itu karena faktor dia tidak siap ya. Dalam keadaan tidak siap dia terpaksa muncullah keluhan-keluhan itu ya. Mungkin itu Dr. Wali yang bisa saya jelaskan. Baik, saya rasa jelas jawabannya ya Dr. Riza ya. Kita lihat juga mengancam apa tidak mengancam, karena memang seperti tadi Dr. Mampang itu bilang lebih banyak cemasnya sebenarnya. Selanjutnya ada pertanyaan yang lain dari PPDS. Irfan, Dokter. Izin, Dokter. Terima kasih atas kesempatannya, Dokter. Yang ingin saya tanyakan ada dua hal, Dokter. Yang pertama berhubungan dengan skin test. Jadi skin test sebelum pemberian antibiotik itu seolah-olah sudah menjadi seperti protokol dalam setiap pemberian sebelum melakukan semua pemberian antibiotik. Cuman beberapa tahun yang lalu itu IDAI dari anak sudah mengeluarkan rekomendasi bahwa tidak diperlukan perlakuan skin test pada pemberian antibiotik karena dikatakan bahwa hasil yang didapat skin test belum tentu sama dengan reaksi yang didapat secara sistemik. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah di bagian dewasa itu melakukan skin test itu masih memang direkomendasi atau hanya sebagai kecemasan kita ketika takut akan adanya reaksi, Dokter?
apakah adanya reaksi seperti alergi, katakanlah hiperemis pada kondisi skin test, apakah itu mencerminkan terjadi analoginya sama dengan akan terjadi reaksi anafilaktik secara sistemik. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan, pada kondisi-kondisi obat-obat tertentu yang mungkin itu sifatnya diperlukan atau urgensi, ketika terjadi alergi, apa yang harus kita lakukan, dokter? Misalnya ada beberapa kasus yang pernah saya dapat itu pasien alergi terhadap albumin. Kemudian ada juga pasien pernah alergi terhadap insulin. Pada kondisi-kondisi seperti itu, sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Apakah desensitisasi, dan seperti apa desensitisasi yang bisa kita lakukan ketika kita butuh dalam kondisi cepat? Baik, terima kasih dokter. Ya, terima kasih. Silakan Dr. Mam. Saya kira pertanyaannya sangat menarik ya, sangat bagus ya. Jadi untuk mengetahui apakah seseorang itu alergi, ya sebenarnya kita yang paling sering kita gunakan adalah skin test ya. Sebenarnya skin test itu prinsip dasarnya itu untuk bahan alergenik yang punya berat molekulnya besar ya. Yang pantas atau patut dites itu sebenarnya penisilin ya, karena dia punya struktur molekul dengan berat molekul 4000 Dalton kalau saya tidak salah ya. Itu selain dari penisilin itu hampir semuanya itu di bawah 1000 Dalton ya. Seperti golongan cephalosporin itu kurang dari 1000 Dalton ya. Artinya dengan komponen berat molekul yang kecil itu secara teoritis tidak menyebabkan timbulnya reaksi alergi ya, karena tidak bisa untuk mencetuskan reaksi alergi kalau berat molekulnya masih kecil ya. Bisa timbul reaksi kalau berat molekul kecil itu berkaitan dengan berikatan dengan suatu protein yang disebut dengan hapten, baru bisa mencetuskan bisa berperan sebagai antigen ya, atau alergenik, bersifat alergen ya. Jadi sebenarnya banyak kita ini salah karena faktor kita kecemasan kita saja sebenarnya. Jadi kadang-kadang suntikan itu terlalu dalam itu menimbulkan manifestasi berupa eritem ya, kemudian trauma di tempat suntikan, kemudian ketakutan pasien ya, sehingga timbullah macam-macam keluhan ya. Saya ingat kali ya Dr. Krishna itu paling marah dia kalau ceftriaxone itu dites ya, karena memang kalau alergi itu jarang sekali dia ya. Lebih bagus kita suntikkan saja, cuman dosisnya pertama pelan, kita lihat reaksinya. Kalau tidak ada reaksi baru lanjutkan dia ya dengan IV ya. Nah, jadi sebenarnya dasar imunologinya itu tidak ada ya. Makanya kalau mau tes ya penisilin saja yang pantas dites, karena ada ininya, ada konsep alergeniknya itu karena dasar berat molekulnya. Di luar itu sebenarnya nggak ada ya. Itu ya. Tapi kita susah kadang-kadang ya, ragu-ragu ya. Tapi kalau kita ada dasar ilmiahnya tidak ada masalah ya. Itu di lapangan ya. Kemudian kalau memang obat itu sangat diperlukan dan tidak ada alternatif ya, nah kita ya tidak ada jalan lain, dilakukan namanya desensitisasi ya. Misalnya kalau albumin ya mungkin apakah memang harus diperiksa dulu apa betul-betul alergi atau karena apa misalnya kan. Karena alergi itu kadang-kadang ya harus dicek dulu ya apa betul-betul alergi apa bukan ya. Jadi kalau memang betul itu biasanya kita lakukan desensitisasi ya, misalnya yang paling sering kita pakai misalnya Kotri ya pada HIV ya, memang obat yang sangat penting ya. Itu biasanya kita lakukan dosis yang paling kecil, kemudian kita naikkan ya sampai dosis terapi ya, berapa misalnya Kotri yang 80 160 ya, sulfamethoxazole itu ya. Nah, itu. Jadi
kalau memang tidak ada pilihan lain, kalau ada pilihan albumin mungkin dicari jenisnya komponen albumin itu apa saja. Kadang-kadang mungkin pabrik lain ada berbeda dia, bisa saja itu akan membuat keluhannya itu tidak menimbulkan reaksi dia ya. Saya juga pernah pengalaman steroid sendiri itu ada juga yang menyebabkan timbul alergi ya. Ternyata bukan steroidnya yang paling banyak penyebabnya, tapi bahan tambahan yang ada dalam steroid ya, seperti fumarat, sinat, ada satu lagi saya lupa ya. Nah, itu bagian dari komponen tambahan yang merupakan bagian dari karbohidrat ya, yang biasa cepat menimbulkan reaksi alergi ya. Biasanya kita kalau alergi terhadap suatu produk steroid ya, itu kita cari produk lain yang komponen tambahannya itu tidak sama. Biasanya tidak apa-apa dia ya. Atau ada juga yang benar-benar memang alergi steroid, tapi itu jarang-jarang sekali ya. Nah, itu. Jadi desensitisasi itu ada ininya ya, ada protapnya ya, berapa dosis kita berikan, kemudian kita tiap 15 menit kita tingkatkan ya sampai dia tidak ada gejala lagi ya, sampai dia toleran terhadap bahan tersebut ya. Itu kalau tidak ada pilihan. Tapi kalau ada pilihan lain kita cari yang lain ya. Oke, mungkin itu saya jawab. Baik, Dr. Mam. Saya rasa jelas ya, Van ya. Jadi bahwa tidak semuanya perlu di skin test perlunya ya. Penisilin yang lebih dianjurkan karena berat molekulnya yang besar. Kalau untuk albumin dan misalnya insulin tadi tergantung dari kondisi pasien ya. Kalau perlu desensitisasi ya tidak masalah desensitisasi. Selanjutnya, mungkin dari Prof, ada Prof yang ingin ditanyakan, Prof? Ya, Prof Kurnia ya, mungkin pengalaman beliau lebih banyak. Enggak, saya malah mengalami alergi yang waktu sakit kemarin kan. Oh iya betul, iya. Prof. Iya. Waktu Prof sempat dirawat beberapa bulan yang lalu ya, Prof? Ya, ternyata karena obat yang masih tanda tanya ya. Tapi itu waktu itu memang makan obat yang sudah expire. Jadi kan waktu itu acara di Hermes pelantikan Papdi, terus saya demam tinggi. Ternyata dibeli obat yang terdekat dengan apotek obat. Ya, jadi alergi masih golongan paracetamol sebenarnya. Wow, aduh. Ya, jadi pengalaman pada diri sendiri yang menyebabkan cukup berat waktu itu ya kan, Dokter Mahriani, Dokter Mam juga melihat kondisi kulit saya sampai bingung semua. Apakah itu Stephen Johnson atau apalagi erythrodermanya cukup berat ya. Iya. Kemudian pertanyaan PPDS tadi tentang skin test atau tidak, memang di literatur dikatakan golongan penisilin ya yang paling mengkhawatirkan, seperti Dokter Mam bilang tadi. Kemudian yang kedua itu golongan cefalosporin, ceftriaxone juga perlu skin test. Kok di literatur masih disarankan ya. Untuk golongan cefalosporin, ceftriaxone sering menyebabkan alergi. Jadi itu yang paling sering kita pakai. Sebaiknya skin test dilakukan. Karena skin test intradermal ini kan memang untuk melihat apakah ada respon alergi atau tidak. Ya, sudah sepakat saya sama Dr. Mam tadi. Kemudian memang tidak semua antibiotik perlu di skin test ya. Tidak semua. Ya, setuju juga tadi saya golongan cotrimoxazole, Dr. Mam bilang dikasih secara dosisnya perlahan pada orang HIV yang mendapatkan profilaksis kotri. Karena banyak juga kita temukan pada orang HIV yang diberikan kotri ternyata dia alergi golongan sulfametoxazole trimethoprim ya. Jadi itu memang golongan sulfa itu juga berbahaya dan dapat menyebabkan shock anafilaktik juga dan Stephen Johnson. Mungkin itu aja pengalaman pribadi dan sedikit informasi tambahan aja. Terima kasih Dr. Mahriani. Terima kasih Prof atas masukannya, informasinya ya. Paling nggak kita di sini mendengar memang
begitu banyak yang harus diperhatikan dengan pemberian obat-obat ya. Mungkin ada lagi dari PPDS, karena ini sangat menarik ya. Sehari-hari kita berkecimpung dengan obat dan pasien yang kadang-kadang interaksi sesama obat yang tidak kita kuasai akan menimbulkan reaksi alergi. Yang sebenarnya mungkin kalau diberi satu-satu tidak masalah. Tapi begitu digabungkan akan muncul reaksinya. Silakan dari PPDS. Izin dok, Husna dokter. Silakan Husna. Izin dokter, dokter Mam, Husna bertanya. Tadi disebutkan bahwasanya ada reaksi dari obat, ada beberapa yang memang alergi, kemudian ada juga efek samping, intoleransi, toksisitas. Kapan kita sebut itu suatu intoleransi, dokter? Kemudian memang Husna juga jarang juga menemukan toksisitas terhadap obat, kecuali memang obat-obatan yang memang psikotropika. Apakah memang intoleransi obat itu terkait hanya memang dengan gastrointestinal, gitu dokter. Kemudian satu lagi pertanyaan Husna, tadi kan ada contoh kasus yang pasien yang di Piniri itu dokter, bahwa dengan TEN pasiennya kan kita lihat riwayat pengobatannya ada carbamazepine yang digunakan selama 2 bulan. Bukankah memang kita lihat untuk alergi obat itu yang memang terakhir dia minum, dokter? Itu bagaimana, dokter? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dokter Mam. Ya, memang apa namanya reaksi obat itu suatu mekanismenya itu masih belum banyak dia belum diketahui ya. Kita sulit sekali menentukan apakah ini memang tapi kalau misalnya efek samping biasanya kita tahu ya karena kita baca dari literatur obat itu biasanya disebutkan efek samping misalnya captopril kan timbul batuk kering. Kemudian efek samping daripada NSAID misalnya timbul nyeri perut ya karena nyeri ulu hati ya dan sebagainya ya. Tapi kalau intoleran itu memang itu tidak bisa dikelompokkan dia masuk kemana dia ya. Nah, ini biasanya ada kaitan dengan kelainan genetik ya. Misalnya ada orang yang tidak tahan dengan kotri ya. Ya, ada orang-orang tertentu yang secara genetik dia itu peka sekali dengan kotri ya. Jadi kalau dia minum kotri itu timbul macam-macam keluhan ya. Itu kalau di dalam teori ada yang disebut dengan slow acetilator ya. Ada yang fast acetilator. Orang-orang yang slow acetilator itu biasanya akan timbul masalah dengan golongan kotri ya. Karena kotri dia metabolismenya melibatkan asilasi ya dari dari sel hati ya. Jadi kalau ada gangguan di situ akan timbul masalah. Makanya orang-orang dengan yang slow acetilator itu secara genetik itu memang ada kelainan ya, kelainan gen ya. Itu harus diperiksa secara biomo ya. Itu intoleran ya. Kemudian yang lain ya saya kira seperti yang kasus kita tampilkan tadi itu ya memang riwayatnya pasien alergi tapi dia konsumsi obat banyak sekali. Kemudian ada obat campur ya sampai 2 bulan setelah saya ya. Ya. Kemudian salah satu komponennya itu carbamazepine kita tahu itu sebagai salah satu pencetus dari timbulnya reaksi obat berat ya, atau disebut dengan Stephen Johnson ya. Jadi cuman susah kita menentukan apakah karena carbamazepine itu atau karena interaksi obat ya. Karena salah satu teori reaksi obat itu yang dikenal itu sekarang ada reaksi PI teorinya ya, pharmacologic interaction ya, interaksi farmakologi ya. Itu kita tidak bisa mengetahui ya. Tapi kalau kita mau tahu interaksi obat itu bisa di link di internet, kita cek ya. Kita ketekan obat apa dengan obat apa, tulis interaksi itu munculnya banyak sekali ya. Jadi kita nggak mungkin kita menghafal ya. Jadi kita harus pakai ini ya dengan ini kalau mengetahui interaksi ya.
Makin banyak obat tentu interaksi makin banyak ya. Jadi kemungkinan timbul reaksi alergi manifestasi alergi lebih banyak juga ya. Ya, mungkin itu saya pernah pengalaman ya pasien anafilaktik nih ceritanya ya. Saya memberikan asam mefenamat, amoksisilin dengan vitamin C waktu itu ya. Jadi ada luka terpotong sedikit, saya jahit, saya kasih obat itu. 15 menit kemudian, tidak salah saya, keluarganya datang kepada saya di puskesmas. Dokter, bapak saya kok habis minum obat pingsan. Apa dokter tidak salah memberikan obat? Nah itu pertanyaan keluarga pasien ya. Apa tidak salah memberikan obat? Nah itu salah obat ya. Jadi saya cepat-cepat ke rumahnya. Waktu itu dia sudah baca yasin keluarganya ya. Itu pasiennya sudah tidak sadar, akralnya sudah biru malah, sudah dingin ya. Jadi waktu itu saya berpikir ini shock anafilaktik karena datang pasien kondisi baik-baik ya. Saya lakukan pemberian adrenalin, bokong kiri, bokong kanan, intramuskuler, pasiennya sadar. Pertanyaan pertama saya ajukan, apakah ini yang pertama Bapak pingsan setelah minum obat? Oh tidak, dia bilang. Saya sudah yang ketiga pingsan. Habis minum obat sakit kepala. Nah itu, jadi obat sakit kepala yang dimaksud itu adalah kemungkinan asam mefenamat yang saya berikan itu. Jadi pelajaran yang dapat dipetik dari kejadian ini adalah sebenarnya kesalahan pertama itu adalah salah satunya dari dokter ya, tidak menanyakan alergi. Harusnya saya menanyakan waktu itu, apakah Bapak ada alergi terhadap asam mefenamat? Kalau tidak baru boleh kita resepkan ya. Itu yang kita dapatkan dari akreditasi rumah sakit ya, bahwa tidak memberikan obat itu pastikan dulu pasiennya ada alergi apa tidak. Kalau kita menyalahkan pada pasien, pasien mungkin akan bertanya nanti. Kalau kita bilang misalnya gini, kenapa Bapak tidak memberitahukan Bapak alergi terhadap asam mefenamat? Mungkin kalau pasiennya pintar akan bertanya, kenapa dokter tidak bertanya sebelum dokter memberikan obat? Nah, itu poinnya. Artinya kita memang harus tanyakan dulu, adakah alergi apa tidak, baru boleh kita memberikan obat. Nah, itu mungkin pelajaran pengalaman yang bisa dijadikan pelajaran ya. Mungkin itu, Dr. Terima kasih, Dr. Mam. Mungkin ada lagi? Ya, saya lihat Dr. Fuad baru bergabung nih. Dok, ada nanya Dr. Fuad? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya makin siang makin hangat ya. Enggak, ada dari tadi ikut, Kak. Oh iya, maaf. Ikut di awal ya. udah unjuk tangan tadi mau nanya, cuman kalah sama adik-adik. Iya, silakan Dr. Fuad. Ya, bagus sekali nih. Sebenarnya berharap nih semua senior kandidat SPPD ini ada di dalam nih. Ini kebetulan nih ada Prof. Pur juga sebagai penanggung jawab KIPI Provinsi Aceh ya. Saya mau nanya nanya bagi mungkin pengalaman juga ya, dan berdiskusi dengan Dr. Mam. Kalau di awal-awal itu semua pasien yang cancer, yang kemoterapi itu kan tidak kita berikan vaksin ya saat di awal-awal itu. Nah dalam perjalanan bahwa pasien-pasien cancer dan mendapat kemoterapi justru mereka dikatakan kandidat yang berhak mendapat vaksin. Artinya mereka itu justru berisiko terhadap COVID sehingga mereka diutamakan harusnya mendapat vaksin. Nah, kalau di Pulau Jawa itu mereka sudah semua orang tuh sudah bertanya, apakah dok saya boleh nggak dapat vaksin? Begitu kita bilang, oh boleh. Alhamdulillah, senang sekali mereka boleh divaksin. Itu di Pulau Jawa kan banyak yang pasien-pasien saya waktu di sekolah di Bandung itu masih berkomunikasi, bertanya ke saya boleh tidak divaksin. Begitu saya bilang boleh, itu senang sekali mereka. Hal ini berbeda dengan kita di Aceh. Kita di Aceh memang seperti tadi disampaikan sama Dr. Mam, itu bagaimana cara supaya tidak vaksin dengan berbagai macam alasan. Nah, saya beberapa hari yang lalu itu kedatangan pasien dengan kanker payudara, sudah selesai kemoterapi dalam dalam terapi dalam pengawasan pasca kemoterapi,
dia keadaan bagus, tidak kemoterapi sudah sekitar 4 atau 5 bulan, artinya dia kalau berdasarkan peraturan itu dia berhak mendapatkan vaksin. Nah, tapi dia tidak mau divaksin. Dia minta berbagai alasan cara. Saya bilang saya tidak punya alasan untuk tidak mengizinkan ibu vaksin karena saat ini bukan saatnya lagi di kemoterapi. Kalau saat lagi di kemoterapi, kita harus cari waktu supaya ada interval yang tidak keadaannya bagus itu tidak dengan gangguan hematologi, kita bisa vaksin. Tetapi ini sudah selesai, jadi tidak punya alasan untuk tidak vaksin. Terus dia bercerita bahwa dia punya riwayat alergi, kalau malam hari kadang-kadang serangan sesak, serangan asma. Tapi pada saat itu saya tidak bisa membuktikan dia ada asma. Artinya kalaupun dia asma, maka asmanya asma terkontrol baik dan tidak serangan. Lagi-lagi tidak punya alasan untuk tidak kita rekomendasikan untuk tidak vaksin. Nah, dia juga mengatakan, dokter, saya paling sering alergi. Oke, saya bilang, kalau memang benar-benar ibu sering alergi, saya harus minimal melihat reaksi alergi yang sering muncul minimal pada pada darah rutin. Kebetulan sepertinya ini orang terpelajar ya. Jadi saya bilang darah rutin paling tidak ibu ada peningkatan eosinofil, saya katakan. Nah, kalau eosinofilnya meningkat di atas normal, mungkin ibu bisa kita buat surat penundaan, tetapi itu bukan juga tidak divaksin. Jadi selama mungkin eosinofil ibu tinggi, mungkin ini ada kemungkinan muncul reaksi. Jadi saat itu saya tidak punya alasan lagi. Terakhir saya periksa darah rutin si pasien ini. Nah, setelah saya periksa, keluar hasilnya eosinofilnya 9. Waduh, nih pas begitu keluar hasil 9, saya tidak punya alasan untuk tidak membuat surat pernyataan bahwa dia beresiko. Saya mengatakan bahwa ini jika divaksin punya resiko kemungkinan alergi, resiko sedang saya katakan, saya tidak mengatakan resiko tinggi. Nah, saya mengeluarkan surat itu. Tapi itu bukan tidak. Jadi saya memberikan obat untuk alergi, saya berikan cetirizine untuk 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu saya suruh balik pasien yang bersangkutan. Jadi saya mengeluarkan saat itu surat tunda vaksin ya, surat tunda vaksin. Nah, mungkin kemungkinan besar ini setelah karena penundaan kan itu berlaku cuma 2 minggu memang. Nah, mungkin 2 minggu lagi dia akan kembali lagi. Nah, harapan saya 2 minggu lagi itu kembali, mungkin eosinofil tidak tinggi lagi, sudah normal, sehingga saya sudah punya alasan untuk tidak mengeluarkan lagi surat dia untuk menunda vaksin. Nah, pertanyaan saya ini pertama ke Dr. Mam, ini bagaimana kalau kita melihat salah satu bahwa reaksi alergi bakat kemungkinan alergi itu jika saya berpedoman kepada nilai eosinofil tadi. Nah, mungkin nanti saya juga minta pendapat dari Prof. Pur untuk memberi masukan. Karena ini kita berhubungan dengan reaksi KIPI pasca vaksinasi. Dan mungkin ini saya berharap juga menjadi pedoman buat adik-adik. Nanti karena mungkin adik-adik harus tahu bahwa Prof. Pur adalah salah satu penanggung jawab KIPI Provinsi Aceh. Baik, Terima kasih. Terima kasih. Dokter Mam, silakan dok. Pertanyaan Dokter Fuad. Ya, terima kasih. Dok. Ya, 9 ini. Ya. 9 eosinofilnya. Saya kira kasus Dr. Fuad ini tidak jarang juga kita dapatkan di lapangan ya. Orang dengan eosinofil tinggi ya. Ya, memang salah satu komponen daripada efektor sel efektor pada manifestasi orang hipersensitif itu adalah eosinofil ya. Ya, normal dia nggak salah saya 2 apa 3 dia ya. Nah, tapi kalau misalnya dia 9 atau lebih, nah itu kemungkinan ada kondisi memang orang ini ada kemungkinan dia ada manifestasi alergi sebelumnya ya. Nah, misalnya pada orang asma dengan eosinofilia ya.
itu termasuk kelompok asma yang complicated ya, yang berat, yang biasanya tidak respon dengan terapi yang biasa ya. Kita butuhkan pemberian steroid dan sebagainya ya. Jadi orang-orang dengan riwayat ada alergi, kemudian eosinofil tinggi, itu memang itu lebih lebih berisiko ya untuk timbul manifestasi alergi yang lebih berat mungkin ya. Kemudian juga kita harus singkirkan juga penyebab-penyebab timbulnya eosinofil yang lain ya. Apakah ada perubahan struktur kulitnya ya. Kalau kulit kering kadang-kadang sering pasien datang dengan kadar eosinofilnya tinggi ya. Atau penyebab-penyebab lain, ada infestasi parasit dan sebagainya ya. Atau ada juga keganasan-keganasan yang mendasarinya ya, yang menyebabkan ada mekanisme perangsangan untuk menyebabkan kadar eosinofilnya tinggi ya. Ya, salah satu yang menyebabkan eosinofil itu usianya lebih panjang, jumlahnya lebih banyak di dalam sirkulasi perifer kita, itu adalah peran interleukin 5 ya. Kita tahu interleukin 5 ini bagian dari cytokine yang banyak pada orang-orang dengan TH2 yang dominan ya, yang orang yang bersifat mempunyai karakter alergi ya. Jadi kalau interleukin 5-nya tinggi itu akan menimbulkan rangsangan di sumsum tulang supaya pembentukan eosinofilnya itu lebih banyak dan lebih tahan lama dia. Eosinofil normal itu usianya sekitar 1 minggu dia. Kemudian dia mati. Tapi kalau ada peran dari interleukin 5, itu akan menyebabkan eosinofil itu bisa bertahan sampai berbulan-bulan sampai bertahun-tahun ya. Nah, kita tahu eosinofil itu kerjanya kan dia sebagai anti parasit ya sebenarnya ya. Mekanisme tubuh untuk mengatasi parasit yang multiseluler ya, bukan yang monoseluler yang seperti bakteri ya, tapi seperti cacing itu kan selnya banyak ya. Itu untuk membunuhnya itu melibatkan eosinofil ya, yang di dalamnya banyak granul-granul toksik yang sangat berisiko kalau dia pecah ya. Nah, mungkin bisa ditambahkan anti interleukin 5 ini yang sederhana ya, termasuk golongan antihistamin plus ini ya, seperti talion ya, bepotastin mesilat namanya ya. Dia punya efek anti alergi plus anti interleukin 5 ya, yang bisa mengurangi jumlah interleukin yang bisa mengurangi kadar eosinofil. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Dr. Fuad. Baik, Dr. Mam. Dr. Prof. Kurnia, ada tambahan, Prof? Baik, terima kasih Dr. Wani, Dr. Fuad yang bertanya tentang efek KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi cerita tentang kasus orang dengan malignansi, kita memang sudah ada sekitar 4 atau sampai 6 surat edaran dari perhimpunan organisasi profesi, termasuk PAPDI di sana. Kalau kita menyimak dari yang di surat edaran tersebut, memang termasuk banyak penyakit yang ada yang ditunda dan ada yang belum layak diberikan vaksin COVID-19. Jadi kalau untuk kasus yang tergolong ada keganasan, kalau di situ ada pesan statement dari PAPDI bahwa hubungi dokter yang kompeten ya dalam bidangnya, ya tentu karena PAPDI adalah spesialis penyakit dalam ya, dan untuk onkologi tentu kompetensinya Dr. Fuad Kahom ya. Nah, jadi kalau saya menyimak menelaahlah surat edaran PAPDI tersebut dan juga surat organisasi profesi, bahwa untuk kasus-kasus malignansi itu kita diberi suatu kewenangan dari kita pribadi tanpa mereka mengatakan poin-poin tertentu, tapi kita sendiri diberikan suatu kesempatan mengevaluasi pasien per pasien. Jadi individu per individu, baru kita ambil keputusan. Jadi kalau saya berpendapat untuk kasus yang pasca kemoterapi, kalau yang sedang menjalani kemo, jangan divaksin dulu. Nah, kalau sudah selesai regimen kemonya ataupun
apa namanya, apa istilahnya itu? Kalau pemberian kemo itu apa ya? Siklusnya, ya, siklus kemo. Antar siklus, Prof. Siklus, Prof. Iya, Antara siklus. siklus. Iya, selesai semua siklusnya, misalnya 6 siklus sudah selesai, paling cepat kita 3 bulan atau sampai 6 bulan itu mengevaluasi kembali. Karena efek dari obat-obat kemoterapi itu masih menyebabkan imunnya terkompresi ya, terdepresi, apa? Tertekan ya. Kompresi, Ya, tekan, kompresi. Ya, tertekan. Jadi kita justru tidak memberikan imunisasi dulu kalau memang orang tersebut belum cukup baik imunnya. Karena imunnya sudah tertekan oleh obat-obat kemo. Sama dengan orang HIV yang belum cukup diberikan apa namanya, belum ARV-nya cukup baik. Jadi untuk HIV itu orang dengan imun yang rendah akibat virus ya. Jadi itu kita meningkatkan dulu imunnya, CD4-nya itu kalau bisa di atas 300. Jadi orang itu cukup kuat imunnya. Nah, orang kemo juga kita beri waktu selesai kemo paling cepat 3 bulan, kemudian sampai 6 bulan. Itu paling range waktu yang paling mungkin kita menunda vaksin. Jadi setelah itu boleh kita lihat evaluasi kembali secara fisik imunnya sudah cukup, misalnya tadinya rambut rontoknya sudah mulai tumbuh lagi dan sebagainya, berarti imunnya sudah mulai. Karena kita kalau untuk memeriksa interleukin dan sebagainya kan cukup mahal dan tidak ada yang spesifik kadang-kala ya. Jadi kalau kita melihat klinisnya, rambutnya tadi sudah botak, sudah mulai tumbuh lagi, berarti imunnya sudah mulai recovery. Nah, di sana boleh kita menyarankan untuk vaksin COVID-19. Mungkin secara singkatnya begitu, untuk individu per individu, per pasien, case per case, kita lihat kondisi di pasiennya langsung. Jadi begitu, kalau untuk apa namanya, persiapan untuk orang yang ditunda. Jadi demikian mungkin yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Mungkin juga karena ini pasien-pasien imunokompromis ya, pada pasien HIV, kemudian pasien-pasien dengan kemo, saya juga sedikit memberi masukan untuk pasien autoimun dengan lupus atau dengan rheumatoid arthritis atau penyakit-penyakit autoimun yang lain. Kami juga dari IRA ya, pada pasien yang akan divaksin, kita sebelum pasien mendapatkan DMARD, disease modifying anti-rheumatoid drug, ya, sebaiknya divaksin dulu. Artinya supaya obat-obat DMARD itu tidak menekan imun tubuhnya. Jadi kalau sebelum dia mendapatkan, dia divaksin dulu. Itu dari divisi rheumatologi. Atau kalau pasien sudah mendapatkan obat-obat DMARD, maka pemberian DMARD-nya dihentikan untuk methotrexate 1 minggu pada vaksin pertama, kemudian untuk vaksin kedua 2 minggu. Jadi obatnya di stop dulu supaya jangan menekan imun tubuhnya. Tapi kalau dia belum pernah dapat, maka divaksin dulu. Tapi kalau sudah pernah dapat, obatnya dihentikan 1 minggu untuk vaksin pertama untuk MTX, untuk vaksin keduanya 2 minggu sebelum vaksin kedua dihentikan dulu. Kalau untuk MMF, malah dihentikannya 2 minggu sebelum vaksin 1 dan sebelum vaksin kedua. Jadi memang ada aturannya. Seperti tadi Prof bilang memang benar sekali bahwa obat-obat kemo kah ya atau obat-obat DMARD, kalau kami DMARD istilahnya, itu akan menekan sistem imun yang akhirnya membuat efektivitas dari vaksin ini tidak maksimal. Selain sebenarnya penyakitnya sendiri juga sudah membuat vaksin ini tidak maksimal. Mungkin itu tambahan dari saya kebetulan karena kita sama-sama nih terlibat di autoimun, reaksi obat dan sebagainya. Gimana Dr. Fuad? Nah, yang paling penting nih KIPI sebenarnya ini kan saya berharap kali tadi ada adik-adik yang mau kandidat SPPD itu hadir semua nih. Iya, karena, ini ceritanya sedang hot news ya. Iya. Tadi Prof udah banyak memberi masukan.
mudah-mudahan ini kan jadi modal. Ini bentar lagi nih ada SPPD baru pulang nih diserbu nih Kak. Dok, saya minta surat keterangan supaya saya tidak divaksin. Itu diserbu habis-habisan tuh. Udah tahu tuh Ya. masyarakat cari SPPD. Ya, itu Ya, mudah-mudahan betul. mereka hari ini dapat pencerahan. Yang udah dengar, tolong sampaikan. Yang belum dengar, ya dengar lagi nanti kapan kita. Ini Prof kan mau ngomong nih nanti nih. Tanggal 10 ya, Prof Kurnia? Saya lupa. Tanggal 10 ya diperdalin juga tentang kasus apa namanya? Kasus COVID ya. Saya nunggu-nunggu itu, Prof. Ya, hari ini tadi udah selesai yang udah saya share di grup Rumoh yang saya pakai tadi presentasi tentang pengelompokan antibiotik secara empirik maupun definitif. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Udah lihat tadi, udah lihat ya, Prof. Makasih, Prof. Ya, baru siap selesai langsung saya share tadi di grup Rumoh. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Ya. Dr. Fuad. Dan selanjutnya, ini satu lagi pertanyaan sebelum kita tutup, karena sudah 1,5 jam. Silakan. Seru nih, Kak. Ya, satu lagi pertanyaan, ayo. Mantap kali, Dr. Mam. Memang dicari untuk kuliah pakar nih kasus-kasus yang applicable ya, jadi pembelajaran untuk di lapangan dan siap untuk bisa kita terapkan gitu. Siapa lagi yang mau tanya? Waduh, dari 55 orang kita yang di sini masa PPDS nggak ada? Izin saya, Dokter. Siapa nih? Jahid. Silakan Jahid. Terima kasih, Dokter. Mohon izin, Dokter. Saya ingin bertanya, Dokter. Memang kan pada sehari-hari kita di IGD kadang-kadang kita kan terima pasien, Dokter. Di mana kadang-kadang pasien itu kan memang dari sosial ekonominya itu dikatakan memang jauh gitu, Dokter. Ketika kita anamnesa itu biasanya pasien itu ditanya riwayat alergi itu mengatakan dia itu ada riwayat alergi, bahkan sempat mungkin ada gejala klinisnya, Dokter. Begitu kita tanyakan jenis obatnya apa, dia itu tidak tahu, Dokter. Jadi yang saya tanyakan bagaimana ini, Dokter, ketika kita menghadapi seorang pasien itu, dia mengatakan dia pernah alergi tapi dia tidak tahu nama obat. Jangan kita ini memberikan terapi antibiotik pada pasien ini. Yang kedua mungkin ada pasien mungkin jarang kita temukan, Dokter. Dia mengatakan bahwasanya hampir semua obat jenis antibiotik itu alergi, Dokter. Bahkan dia tidak sebutkan satu obat itu. Itu bagaimana, Dokter, untuk pemberian antibiotik pada pasien kedua seperti itu, Dokter? Terima kasih. Mungkin karena Dr. Mam yang dari narasumber, Dr. Mam lah dulu ya. Ini sebenarnya nih problem di lapangan ya. Silakan Dr. Tengku Mam Faluti. Saya kira pemahaman istilah alergi kita harus buat kesepakatan dulu ya. Bahwa tidak semua manifestasi yang timbul dari suatu penggunaan obat itu disebut dengan alergi ya. Tidak jarang itu mungkin efek samping itu yang banyak ya, atau kondisi-kondisi overdosis atau kondisi-kondisi penyakit penyertanya mungkin ya. Ya, tidak jarang orang dengan adanya demam kemudian orang berpikir itu suatu infeksi ya, yang memberikan antibiotik misalnya golongan amoxicillin atau ampicillin, kemudian tiba-tiba muncul rash ya, timbul kemerahan seluruh tubuhnya ya. Itu mungkin kita tidak bisa mengatakan itu sebagai reaksi alergi obat ya, tapi itu bagian dari suatu manifestasi viral exanthem namanya ya, bagian dari manifestasi penyakit virus ya. Nah, cuman karena kita salah dalam kalau kita mengatakan itu suatu dugaan kita ke virus, harusnya kita tidak boleh memberikan antibiotik kan. Ya, cukup kita sportif saja mungkin paracetamol dan sebagainya ya. Tapi kadang-kadang kalau dokter di lapangan ragu-ragu ya, apa ini viral, apa ini bakterial ya, sehingga dia memberikan antibiotik kemudian timbul gejala ruam-ruam seluruh tubuhnya. Nah, itu kemungkinan itu bukan bagian dari alergi obat, tapi bagian dari manifestasi penyakit yang mendasarinya ya. Nah, jadi memang kita untuk menentukan suatu alergi itu betul-betul kita harus paham ya, seperti apa gejalanya ya. Kalau
orang semua yang berkaitan dengan obat itu disebut dengan alergi ya. Padahal alergi itu kan cuma di bawah 10% ya dari suatu reaksi obat ya. Jadi kalau dia memang ada dasar imunologi baru kita bisa mengatakan itu alergi ya. Makanya di lapangan kita harus mereview kembali itu ya. Ya kalau kita memberikan antibiotik ya seperti pengalaman ya, kalau kita ini ya ragu ya, kita lakukan tes kulit ya, apa namanya skin test ya. Cuman secara teoritis seperti saya bilang tadi ya, yang layak di tes kulit sebenarnya ya golongan penisilin secara teoritis ya. Tapi dari Prof. Kurnia tadi ada informasi juga bahwa golongan cephalosporin ini sering menimbulkan reaksi ya. Mungkin ya itu juga perlu dilakukan tes dengan pengawasan yang betul ya. Nah, kalau kita ragu betul kita tes sendiri atau kita awasi ya. Jangan-jangan waktu melakukan tes itu terlalu dalam masuknya apa namanya suntikan ya, sehingga menimbulkan manifestasi ini ya, respon lokal ya, yang orang mengatakan itu sebagai alergi ya. Kadang kalau kita cek betul sebenarnya bukan ya, itu bagian dari indurasi karena suntikan ya. Yang namanya disuntik kan pasti luka dia, luka kemudian nyeri dia ya. Makin dalam dimasukkan bahan itu biasanya reaksinya makin cepat ya. Ya, kalau yang tes skin itu kan dia di permukaan dia ya. Jangan kalau dalam bisa muncul salah interpretasi sebenarnya ya. Ya memang di lapangan kita susah menentukan. Kalau pasien mengatakan saya alergi semua obat antibiotik ya. Ya kita biasanya kita terima aja dulu ya. Kemudian kita telusuri lagi, kita lakukan evaluasi ulang di lapangan ya, di ruangan nanti. Ya mungkin itu Dr. Mahriani. Baik, Dr. Mam, terima kasih banyak atas masukannya pada sesi kuliah pakar hari ini, karena mungkin waktu juga sudah jam 15.30, kita sudah banyak berdiskusi. Mudah-mudahan diskusi kita pada siang ini akan memberi manfaat yang besar. Saya yakin banyak sekali manfaat yang kita dapat, ya, dan ini bisa diaplikasikan di tempat baik praktek maupun rumah sakit kita dalam keadaan sehari-hari. Mungkin untuk saya sedikit memberi kesimpulan bahwa tetap untuk mengatakan suatu alergi obat tentu kita harus berdasarkan anamnesis yang tajam ya, pemeriksaan fisik yang maksimal, kemudian riwayat pemberian skin test yang kalau memang perlu, tapi tadi sudah diklarifikasi bahwa skin test itu bukan suatu hal yang menjadi kewajiban pada semua obat, tapi terutama pada penisilin dan cephalosporin tadi ya. Kemudian untuk vaksinasi tadi sudah dikatakan juga bahwa vaksinasi itu perlu apalagi dengan kondisi pandemi sekarang, bukan berarti pasien-pasien imunokompromis, autoimun atau pasien-pasien dengan keganasan tidak boleh vaksin ya, tapi tetap mengikuti kaidah-kaidah dari pemegang kebijakan dari divisi, karena memang vaksin itu memang sangat perlu, cuma memang mungkin perlu ditunda atau ada rekomendasi yang mengatakan memang belum bisa saat ini. Jadi memang tidak mutlak bahwa setiap pasien yang autoimun, imunokompromis tidak boleh vaksin. Ya, mungkin hanya sampai di sini pertemuan kita pada sore ini. Terima kasih kepada Dr. Mamfaluti yang sudah menyampaikan makalahnya hari ini dengan baik, kepada Prof. Kurnia yang sudah berpartisipasi pada pertemuan siang ini, Dr. Fuad juga yang sudah memberi masukan dan memberi pandangan pada kita. Kemudian pada semua PPDS yang masih mengikuti pertemuan ini, sebagai moderator saya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dok. Dr. Mam, Dr. Wani. Ya Bang. Mohon pamit ya. Terima kasih Prof. Kurnia, masukannya banyak sekali dan bagus sekali buat kita. Sama-sama. Terima kasih.
Assalamualaikum. Izin dok untuk dokumentasi dok. Prof, kasih dulu Prof Kurnia sebentar ya. Ayo cepat. Bunyi ini. Izin dokter untuk foto dokter. Ya. 1, 2, 3. Slide kedua dokter. 1, 2, 3. Sudah dokter. Ya, terima kasih. Kasih ya. Ya, terima kasih. Kita Dr. live Wani. ya. Terima kasih dokter. Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.